Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dia Saktiani dan saya Nita Hana Safitri, tentunya di Muslim Journey. Nah, senang sekali pemirsa dapat menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Tentunya di tema yang menarik dan tentunya dengan narasumber yang cakap dalam bidangnya. Aduh, tipu-tipu nih saya. Pemirsa, jika saya bertanya tentang puasa, apa nih yang ada di benak pemirsa semua? Lapar, haus, atau tidak bersemangat? Tentunya selama ini kita tuh sudah salah persepsi dengan puasa. Karena dengan puasa kadang tuh kita tuh sedikit melakukan kegiatan, sedikit melakukan ibadah, tidak bersemangat gitu. Tidak bersemangat. Nah, itulah sebabnya kita akan membahas bab tentang puasa tentunya bersama Bapak Wahyu Adib Mubarok di Muslim Journey, mencari berkah dari segala arah. Bersama narasumber bersama Bapak Wahyu Adib. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Oke. Bagaimana Pak perasaan Bapak diundang di Muslim Journey? Nah, karena ini adalah suatu hal yang baik, jadi saya rasa itu baik. Ya. Baik ya pemirsa, baik sekali. Nah, dulu Bapak pernah mondok sekolah atau sama mondok sekolah Pak? Boleh menceritakan pengalaman Bapak? Oh iya, saya masuk di pondok itu tahun 2000 berapa ya? 11 nah, tahun 2011. Jadi lulus SMP saya langsung masuk dari pesantren Salam. Jadi mudah saja di sana. Mondok di mana ya Pak? Di Pondok Salaf Tegarrejo Magelang. Di Salah. Berarti setelah lulus SMP nggak melanjutkan pendidikan formal lagi Bapak? Enggak, cuma sampai di SMP saja. Kenapa kok termotivasi untuk bisa untuk lanjut mondok saja, tidak sekolah formal? Sebenarnya itu adalah paksaan dari orang tua, paksaan, iya. Dan mau nggak mau memang harus masuk dan nggak bisa keluar. Iya. Berarti berawal dari terpaksa pemirsa. Iya. Tapi betah Bapak di pondok? Awal-awalnya sih tetap merasakan tertekan, bahkan sampai marah, terus bahkan sampai nangis. Nangis? Iya, nggak cuma satu kali itu nangis, berapa kali, banyak lah. Nah, dengan seperti itu, setelah perjalanan cukup lama, saya bisa tahu, oh ternyata saya butuh dengan mengaji itu. Saya bisa tahu apa yang semestinya saya lakukan di dunia ini, yang mana cuma beberapa tahun saja, dan setelah itu kita akan meninggalkan dunia selama-lamanya kan. Sekarang kesibukannya lagi apa Bapak? Kesibukan saya sedang ikut membantu program belajar mengajar di pesantren Api Asri. Luar biasa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan bertanya-tanya kepada Bapak Adib, tentunya hanya di Muslim Journey, mencari berkah dari segala arah. Langsung saja kita tanya perihal ibadah puasa bersama Bapak Wahyu Adib. Bapak, apa sih sebenarnya puasa itu? Definisi daripada puasa disebutkan di kitab fikih ya, wahwa lughatan al-imsak. Jadi menurut segi bahasa, puasa itu adalah al-imsak, yakni menahan diri. Kalau menurut syaraknya itu adalah imsakun an muftirin biniyati maksusatin jami'an harin qabilun lisawm
min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Dalam artian menurut pengertian syara, definisi daripada puasa itu adalah menahan diri dari perkara yang dapat membatalkan puasa, dan di waktu tertentu, dan juga semestinya puasa itu dilakukan oleh seorang muslim laki-laki dan perempuan yang kategorinya suci, kategori suci dari nifas dan haid. Nah, itu mengenai definisi daripada puasa seperti itu. Baik, tadi kan menurut definisi, bolehkah Bapak menceritakan kenapa sih adanya puasa, sejarahnya itu gimana sih? Di sejarah awal mula disyariatkan puasa itu dulu itu sebenarnya ada nafsu dan ada akal, ada nafsu dan akal. Nafsu dan akal itu ditanya sama Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah menanya kepada akal dulu, siapa kamu dan siapa aku? Nah, Allah bertanya seperti itu, terus dijawab sama akal itu, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanmu. Tapi ditanya, Allah menanyakan hal itu dengan nafsu, jawabannya beda. Jawabannya ditanyakan siapa kamu dan siapa aku. Jawabannya adalah jawaban dari pada nafsu itu menjawab, saya ya saya, aku ya aku, engkau adalah engkau. Seperti itu. Dengan seperti itu Allah itu memberi hukuman 100 tahun dimasukkan di neraka, dibakar di neraka 100 tahun. Nah, setelah itu ditanya lagi, siapa kamu, siapa aku? Ternyata masih jawab seperti yang tadi, yakni tidak mengakui bahwasanya nafsu itu adalah ciptaan dari Tuhan. Nah, terus dihukum lagi 100 tahun lagi, tapi hukumannya beda, yakni dengan tidak makan, yakni puasa, tak dikei pangan. Nah, dengan seperti itu 100 tahun dihukum, ya dikasih makan. Nah, akhirnya nafsu itu mau istilahnya beriman kepada Allah, yakni jawaban tadi dijawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku, dengan adanya hukuman al-imsak, yakni menahan diri dari lapar. Nah, dengan seperti itu makanya manusia yang mempunyai akal dan mempunyai nafsu juga itu diwajibkan untuk berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Dengan adanya seperti itu makanya ada istilahnya hukum dari syariat, diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baik sekali manusia itu melakukan puasa nggak cuma di bulan Ramadan saja, tapi juga dilakukan Senin, Kamis, ataupun hari-hari yang baik, ataupun ada nanti puasa dahar, puasa naun 1 tahun penuh, seperti itu. Baik sekali guna untuk menghentikan daripada nafsu tersebut. Kiranya seperti itu. Jadi gitu ya pemirsa, jadi berawal dari adanya si akal dan si nafsu, jadinya ada puasa. Dihukum dulu baru mau mengaku bahwa dia ciptaan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa, kami lanjutkan nanti lagi. Jangan kemana-mana, tetap di acara kesayangan Anda di Muslim Journey, mencari berkah dari segala arah. Pemirsa, terima kasih sudah setia di acara program Muslim Journey. Kita lanjutkan tanya-tanya kepada Bapak Wahyu Adib. Nah, Bapak, ketika kita niat puasa di bulan Ramadan atau sunnah, itu kan kadang kita lupa niat nih Pak. Nah, ingat-ingat kita pada jam 10 atau jam 11 siang, itu hukumnya bagaimana ya Pak? Ini untuk puasa wajib Ramadan.
sama sunnah. sama sunat. Kalau misal ada orang puasa Ramadan, puasa wajib ya, puasa wajib malamnya itu nggak niat, dan khusus untuk madhab Syafi'i itu puasanya nggak sah kalau malamnya itu nggak niat. Tapi kalau mau bertaklid ke madhab yang lain, Maliki ataupun Hanafi, itu membolehkan untuk berniat puasa di pagi hari. Tapi kalau madhab Syafi'i itu puasanya nggak sah. Makanya itu kalau madhab Maliki itu ada yang memperbolehkan untuk niat 1 bulan penuh. Nah itu guna untuk istilahnya untuk menjaga kalau di hari tertentu nanti niatnya lupa. Nah itu tetap sah karena dia sudah niat global 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tersebut, itu boleh. Kalau puasa sunnah, nah itu dulu itu ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mana mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah bertanya kepada istrinya yang bernama Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Terus dijawab oleh Aisyah, hari ini belum ada makanan. Terus tanggapan daripada Rasulullah SAW, itu tanggapannya ya udah saya puasa saja. Nah itu pas pagi harinya karena nggak ada makanan akhirnya mau puasa. Nah, itu mengindikasikan bahwasanya ulama fikih dengan hadis seperti itu membolehkan puasa sunnah itu berniat di pagi hari, yakni sebelum lingsirnya ataupun bergesernya matahari ke arah barat, yakni sebelum waktu duhur itu niat puasa sunnah itu boleh di waktu pagi setelah fajar. Batasannya pokoknya sebelum waktu duhur itu boleh niatnya. Jadi kalau puasa wajib itu tetap menahan puasa atau boleh membatalkan puasa? Kalau puasa wajib kategori mazhab Syafi'i itu puasanya nggak sah, tapi tetap saja batal puasanya, puasa nggak sah, tapi tetap harus meneruskan. Terus nanti dikodoi. Iya. Nanti puasanya. Iya. Jadi kalau kita semisal ikut madhab Syafi'i dalam konteks ibadah apapun, kita harus ikut madhab Syafi'i, Bapak? Iya, harus ikut mazhab Syafi'i. Jadi ada yang puasa sunnah kayak itu, ada Daud, ada apa Senin Kamis, itu tuh sebenarnya tuh asal mulanya gimana ya Pak? Asal mula puasa Daud, terus itu ada puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Itu kan puasa sunnah. Jadi sunnah itu secara tidak langsung sesuatu perbuatan yang dulu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, dan juga istilahnya beliau Rasulullah yang menjadi panutan umat Islam ini mengiyakan, makanya itu dihukumi sunnah. Itu luar biasa. Baik. Jadi puasa sunnah itu fadilahnya tuh gimana ya Pak? Masing-masing. Kalau Senin Kamis banyak yang mengatakan bahwasanya menjadi jalan untuk sukses. Puasa dahar juga ada fadilahnya, doanya terkabul, cepat terkabul, hajatnya cepat terkabul. Intinya kita melakukan amalan yang besar, kita meminta sesuatu yang besar juga, nah itu akan mudah untuk menjadi media ataupun sarana kita meminta kepada Tuhan. Kita punya hajat apa, nah kita mengamalkan suatu amal yang besar juga. Subhanallah sekali pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama Bapak Wahyu Adib, tetap di Muslim Journey.
bersama Muslim Journey. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Wahyu Adib. Hukum orang puasa yang menghirup asap rokok. Gimana Bapak? Hukum seorang yang puasa menghirup Asap rokok. asap rokok. Pertama kita cairkan mengenai asap ya, asap rokok. Di sebelumnya saya baca dari referensi dulu. Disebutkan di kitab Busyra Al-Karim Bisyarhi Masail At-Ta'lim Syekh Sa'id bin Muhammad Baish Sohifah 68 kitab Haromen, itu juga menjelaskan mengenai asap rokok. Di situ dijelaskan bahwasanya la yuftiru bi usul dukhon ila jawfi wa ita'amada fathafihi lidalik itlaisa huwa ainan turfan wa ikana muhakon biha bibabil ihram lakin istasnu minhu dukhona at-tambak. Tambak itu maknanya tembakau. Tembakau. Li'annahu yatahassalu minhu ain bal naza'a fi kauni dukhon laisa bi'ain li'annahu idza kana min najisin yang yusu. Jadi di dalam takbir ini mengatakan bahwasanya puasanya itu dihukumi tidak batal dengan adanya masuknya asap ke jauh, yakni rongga tubuh yang berlubang seperti mulut, hidung, telinga. Nah, masuknya asap itu tidak sampai membatalkan asap. Karena apa? Karena asap tersebut disepakati oleh para ulama itu bukan termasuk ain. Yang membatalkan itu adalah masuknya ain, sesuatu yang ada zatnya, Nah, ketika masuk, nah itu dapat membatalkan. Tapi asap ini tidak merupakan ain, jadi tidak membatalkan. Tapi dengan seperti itu ada pengecualian. Dukhon di situ, yakni yang mempunyai makna asap, itu mengecualikan asap rokok. Kalau asap rokok ini bisa membatalkan, karena di kitab yang lain ini juga disebutkan kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qawaidiyah. Nah, itu disebutkan ittafaqo al-fuqaha, para ulama fikih itu sudah sepakat al-anna syurbud dukhon al-ma'ruf. Jadi bahasa Arabnya merokok ya, bahasa Arabnya merokok itu syurbud dukhon. Lah, syurbu itu maknanya minum. Nah, bisa dimaknai minum dan juga bisa dimaknai menghirup. Syurbud dukhon itu maknanya asap. Al-ma'ruf, syurbud dukhon al-ma'ruf itu maksudnya adalah menghirup asap rokok. Asna as-saw yufsidu asyam li'annahu minal muftirat. Nah, menghirup, anggapan orang Arab juga mengatakan syurbud dukhon itu adalah meminum asap rokok tersebut. Nah, di tengah-tengah puasa kok syurbud dukhon, merokok, itu yufsidu asyam. Jadi merokok itu membatalkan puasa. Karena apa? Karena li'annahu minal muftirat, karena termasuk sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Termasuk karena yang membatalkan puasa itu adalah masuknya ain ke rongga tubuh yang berubah. Kadzalik yufsidu as-shauma law adkhala ad-dukhon halqahu min ghairi syurbin bal bistinsak lahu amdan. Nah, sama juga membatalkan ketika menghirup asap rokok tersebut dengan sengaja, sekalipun dihirup melalui jalur hidup itu membatalkan. Mungkin rokok elektrik ya, yang asapnya itu banyak kan, Saper gitu ya Pak? ya. Nah, itu asapnya banyak, barangkali ada seseorang yang tidak puasa terus lagi berkumpul-kumpul menghirup rokok elektrik yang asapnya banyak. Nah, terus ikut menghirup, yang puasa itu ikut menghirup, ya batal puasanya. Waduh, batal pemirsa. Jadinya kita harus toleransi ya pemirsa. Kalau ada yang puasa ya kita bagaimana caranya menghindari untuk merokok.
Tapi kalau tidak disengaja, dan di sini juga dikatakan wala yabusudu bihi asom itla yumkinu. Sebelumnya itu ida wasula ila halkihi biduni qasdin ka'an kana yukhalitu man yashrabuhu wa dakhala ad-dukhan halqahu duna qasdin fala yabsudu bi asom itla yumkinu al-ihti rozu min dalik. Jadi ketika ada seseorang yang puasa terus di sampingnya ada rokok, terus tidak memungkinkan untuk menghindari asap rokok tersebut, sulit gitu. Alias tidak sengaja terhirup bahasanya, bukan menghirup. Nah itu tidak membatalkan. Tapi kalau ada kesengajaan ataupun menghirup, kata-kata menghirup kan sengaja ya, sengaja. Nah itu dapat membatalkan puasa. Intinya kalau nggak sengaja nggak membatalkan. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan nih Pak, terus nggak sengaja menghirup asap rokok gitu, nggak apa-apa kan Pak? Kalau menghirup asap rokok jalan asap Iya. umum atau asap rokok? Ya asap-asap umum atau asap-asap Kalau asap-asap pokoknya selain asap rokok itu para ulama sepakat itu bukan termasuk ain. Jadi yang membatalkan itu adalah sesuatu yang berwujud ain, artinya ada zatnya, ada zatnya. Nah itu tidak membatalkan, seperti asap bakar-bakaran ataupun di situ uap-uap dari gas. Nah itu tidak membatalkan, tapi khusus untuk asap rokok ini membatalkan puasa. jadi begitu. Iya. Ya, tadi kan dari asap rokok. Nah sekarang saya mau tanya nih Pak, kalau orang puasa terus dia tuh bisa merasakan sensasinya segarnya pasta gigi, itu hukumnya gimana ya Pak? Nah, jadi dia memang ada sering kali ya kita pas puasa mulut gak enak terus pakai pasta gigi gitu ya. Nah, kita merasakan segar itu. Nah itu hukumnya tidak batal puasanya selagi nggak ada pasta gigi ataupun percikan apa itu air yang tercampur dengan pasta gigi itu masuk ke telan. Nah itu nggak membatalkan. Tapi kok ada kan terasa kalau ada yang masuk itu. Nah itu baru membatalkan. Kalau cuma istilahnya kesegaran itu, nah itu tidak membatalkan. Terus pewangi ataupun listerin dan sebagainya itu kalau cuma merasakan segar itu nggak membatalkan. Tapi kalau ada yang masuk, nah itu baru membatalkan. Baik, sayang sekali pemirsa, waktu kita telah habis menemani pemirsa, dan tidak lupa kami berucap terima kasih kepada Bapak Terima Adif kasih Bapak. yang telah berkenan datang ke studio kami. Dan akhirnya saya Nita Hana Safitri, Saya Dia Saktiani pamit undur diri. Terus saksikan Muslim Journey tentunya dengan edisi dan tema yang tidak kalah menarik. Inilah Muslim Journey, mencari berkah dari segala arah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.